Official. Nah, pada video kali ini Budian akan menjelaskan mengenai bentuk akar materi kelas 9 SMP atau MTS. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang menghasilkan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan oleh A per B. Jadi antara bilangan rasional dan irasional itu berkebalikan ya. Irasional itu kebalikan dari bilangan rasional. Jadi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Itu definisi dari bentuk akar. Nah, dalam bentuk akar di sini ada yang namanya operasi. Nah, operasi dalam bentuk akar juga ada 4: operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada video kali ini Budian akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Langsung saja yuk kita ke pembelajarannya. Nah, pertama kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dalam bentuk akar. Penjumlahan bentuk akar konsepnya sama dengan penjumlahan aljabar secara umum, yaitu dapat dijumlahkan apabila sejenis, atau bentuk akar yang dapat dijumlahkan adalah bentuk akar yang sama. Jadi di sini angka atau bilangan yang terdapat di dalam akar harus sama, baru kita bisa menjumlahkan. Jadi di sini A akar M ditambah B akar M sama dengan, nah, konstanta yang di depannya ini kita tambahkan A plus B akar M. A n akar M plus B n akar M sama dengan A ditambah dengan B n akar M. Nah, M ini bisa berisi bilangan dan N juga akar dari berapa. Nah, biasanya kalau akar 2 itu tidak perlu ditulis 2-nya di dalam sini ya. Jadi tidak perlu ditulis. Kalau tidak ditulis langsung akar M seperti ini, itu di sini akarnya itu akar 2. Langsung saja untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal dan pembahasan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Di sini ada akar A ditambah dengan akar A. Nah, di sini konstantanya itu 1, tapi kalau 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi 1 dari sini ditambah konstanta yang kedua ditambah 1 akar A. Jadi 1 ditambah 1 itu 2 akar A. Lanjut yang kedua, di sini konstantanya 2 dan 3. Oleh karena itu konstantanya kita tambah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3, akarnya akar apa? Akar B. Maka ditulis akar B. 2 ditambah 3 sama dengan 5 akar B. Lanjut yang ketiga. Di sini 4, di sini kalau nggak ditulis berarti dia konstantanya 1 ya. Jadi 4 ditambah 1, akarnya akar dari berapa? Dari akar 5. Jadi kita tulis akar 5. Hasilnya 4 ditambah 1 itu 5, akarnya kita tulis kembali. Jadi hasilnya 5 akar 5. Lanjut contoh yang keempat. Ini sama, konstantanya kita tambahkan 7 ditambah dengan 2, akarnya kita tulis akar 6, jadi menghasilkan 7 ditambah 2 9 akar 6. Selanjutnya yang contoh nomor 5. Konstantanya di sini 3 dan 15, akarnya 11. Tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 5. Kemudian akarnya di sini akar 11. Sehingga menghasilkan
3 ditambah 5, 8 akar 11. Yang terakhir, konstantanya 4 dan 2. Kita tambahkan 4 ditambah 2, akarnya akar dari 13. 4 ditambah 2, 6 akar 13. Jadi, untuk operasi penjumlahan, bilangan yang di dalam akar ini harus sejenis atau sama, baru bisa kita jumlahkan. Kalau berbeda, maka tidak bisa dikerjakan, harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, kalau seperti contoh soal ini, bilangan yang di dalam akar itu sama-sama A, sama-sama B, sama-sama 5, sama-sama 6, 11, dan 13. Oleh karena itu, angka di depannya atau konstantanya bisa kita tambahkan. Jadilah akar A ditambah akar A itu 2 akar A, 2 akar B ditambah 3 akar B, 5 akar B, 4 akar 5 ditambah akar 5, 5 akar 5, 7 akar 6 ditambah 2 akar 6, 9 akar 6, 3 akar 11 ditambah 5 akar 11, 8 akar 11, dan yang terakhir 4 akar 13 ditambah 2 akar 13, hasilnya 6 akar 15. Lanjut, setelah operasi penjumlahan kita lanjut operasi pengurangan. Operasi pengurangan dalam bentuk akar. Pengurangan bentuk akar konsepnya sama dengan pengurangan aljabar secara umum, yaitu dapat dikurangkan apabila sejenis, atau bentuk akar yang dapat dikurangkan adalah bentuk akar yang sama atau sejenis. Nah, pengurangan dan penjumlahan itu sama ya, jadi konsepnya yang angka di dalam akarnya harus sama atau sejenis, baru bisa dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini sama seperti yang penjumlahan, hanya saja operasinya yang berubah, pengurangan. A akar M dikurangi B akar M sama dengan A sama B nya kita jadikan 1, A dikurangi B akar M. A N akar M dikurangi Bn akar M sama dengan A dikurangi Bn akar M. Nah, untuk lebih memahaminya kita lanjut ke mengerjakan contoh soal dan pembahasannya. Nah, di sini contoh nomor 1, akar A dikurangi akar A. Kalau yang di depannya tidak ada angkanya, maka di situ konstantanya 1. Jadi 1 dikurangi 1 akar A sama dengan 1 dikurangi 1 berapa? 0. Jadi hasil akar A dikurangi akar A itu 0. Contoh yang kedua, di sini 2 akar B dikurangi 3 akar B. Konstantanya kita tulis 2 dikurangi 3 akarnya, kemudian kita tulis akar B. 2 dikurangi 3 berapa? Negatif 1 akar B. Nah, biasanya untuk konstanta 1 tidak perlu ditulis, jadi ini sama halnya dengan min akar B. Lanjut contoh yang ketiga, 4 akar 5 dikurangi akar 5, maka ini konstantanya kita tulis 4 dikurangi, di sini konstantanya 1 akar 5. 4 dikurangi 1, 3 akar 5. Contoh yang terakhir, 7 akar 6 dikurangi 2 akar 6. Konstantanya kita kurangkan, 7 dikurangi 2, akarnya dari sama-sama akar 6. 7 dikurangi 2, 5, akar 6-nya kita tulis. Nah, jadi dari 4 soal ini akar A dikurangi akar A sama dengan 0, 2 akar B dikurangi 3 akar B sama dengan min akar B, 4 akar 5 dikurangi akar 5, 3 akar 5, yang terakhir 7 akar 6 dikurangi 2 akar 6, hasilnya 5 akar 6. Nah, untuk kalian lebih memahami materi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar, bisa kalian ulang video pembelajaran ini ya.
Untuk materi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar, sampai di sini dulu ya. Nah, untuk kalian lebih memahami dan mengerti, bisa kalian ulang video pembelajaran penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Sekian dari Budian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.